later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar. Baik, saya akan lanjut ke pembahasan kedua tentang sistem kepemerintahan. Kerajaan Majapahit memiliki sistem kepemerintahan. Majapahit memiliki struktur kepemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa kepemerintahan Hayam Wuruk, dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memang otoritas politik tertinggi. Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan kepemerintahan. Dengan para putra dan kerabat dekat, raja memiliki kedudukan tinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya, yaitu Rakrian Mahantiri Kartini. Biasanya dijabat putra-putra raja. Rakrian Mantiri Parkira Dewa Mentari yang melaksanakan kepemerintahan. Dharmandiaksa para pejabat hukum keagama. Dharma Upapati para pejabat keagamaan. Biasanya posisi ini hanya untuk kerabat dekat raja, yaitu tugas mereka adalah untuk mengelola kerajaan mereka, memungut pajak dan mengirimkan upeti ke pusat, dan mengelola pertahanan di perbatasan daerah yang mereka pimpin. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu sistem kebudayaan. Nagara Katagrama menyebutkan budaya keraton yang adiluhung dan agung dengan cita rasa seni dan sastra yang halus serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Peristiwa utama dalam kalender tata negara digelar tiap hari pertama bulan Citra atau Maret sampai April, ketika semua utusan dari semua wilayah ditaklukkan Majapahit datang ke istana untuk menyambar upati atau pajak. Kawasan Majapahit secara sederhana terbagi dalam 3 jenis. Keraton termaksud kawasan ibu kota dan sekitarnya, wilayah-wilayah di Jawa Timur dan Bali yang secara langsung dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk secara langsung raja, serta wilayah-wilayah ditaklukkan di Kepulauan Nusantara yang menikmati otonomi luas. Baik, saya akan membahas materi keempat mengenai ekonomi Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Medang yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Sekitar tahun 1300 pada masa pemerintahan Raja pertama Majapahit, sebuah perubahan moneter penting terjadi. Keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng, yaitu keping uang tembaga impor dari Cina. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang kelima, yaitu di kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Medang yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Sekitar tahun 1300, pada masa pemerintahan Raja pertama Majapahit, sebuah perubahan moneter penting terjadi.
Keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng, yaitu keping uang tembaga impor dari Cina. Pada November 2008 sekitar 10.388 keping koin Cina kuno yang seberat sekitar 40 kg digali dari halaman belakang seorang penduduk di Sidoarjo. Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala atau BP3 Jawa Timur memastikan bahwa koin tersebut berasal dari era Majapahit. Alasan penggunaan uang logam atau koin asing ini tidak disebutkan dalam catatan sejarah. Akan tetapi, kebanyakan ahli menduga bahwa dengan semakin kompleksnya ekonomi Jawa, maka diperlukan uang pecahan kecil atau uang receh dalam sistem mata uang Majapahit agar dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari di pasar Majapahit. Peran ini tidak cocok dan tidak dapat dipenuhi oleh uang emas dan perak yang mahal. Meskipun banyak di antara pekerjaan-pekerjaan ini sudah ada sejak zaman sebelumnya, namun proporsi populasi yang mencari berpendapat dan bermata pencarian di luar pertanian semakin meningkat pada masa era Majapahit itu. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan ke-6, masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk, juga disebut Raja Sara Nagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Majapahtinya, yaitu Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada, pada tahun 1313 sampai dengan 1364, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Menurut Kakawin Nagara Kartagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Kepulauan Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, dan sebagian Kepulauan Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan kemaharajaan Majapahit. Namun, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma, bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan, kemungkinan karena didorong alasan politik. Hayam Wuruk berhasrat mempersunting citra resmi atau yang disebut dengan Pitaloka, putri kerajaan Sunda, sebagai permaisurinya. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada tahun 1357, rombongan Raja Sunda beserta keluarga dengan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi ke-7 mengenai masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa Kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Pertarungan antara keluarga Kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit di lapangan Babat tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga Kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan. Hampir seluruh rombongan keluarga Kerajaan Sunda dapat dibinasakan secara kejam. Tradisi menyebutkan bahwa sang putri yang kecewa dengan hati remuk, redam melakukan bela pati, bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya. Kisah Pasunda Bubat menjadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang disusun pada zaman kemudian di Bali dan juga naskah cerita para Hyangan. Kisah ini disinggung dalam Paraton, tetapi sama sekali tidak disebutkan dalam Negara Kretagama. Kekawin Negara Kretagama yang disusun pada tahun 1365 menyebutkan budaya keraton
yang diadu luhung, anggung, dan canggih dengan cita rasa seni dan sastra yang halus dan tinggi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.